25 Maret. Nah, latar belakang kuliah saya tuh nggak ada hubungannya sama sekali nih teman-teman. Saya tuh dari food and beverage service gitu. Jadi dulu tuh saya kuliahnya di perhotelan yang cukup terkenal di Indonesia itu di Enhai gitu. Nah, buat working experience saya tuh pernah kerja as barista. Jadi selama kuliah itu saya selalu kerja sambil kuliah ya teman-teman. Jadi misalnya saya kerja pagi, kuliahnya tuh malam gitu. Karena kan saya sekolah swasta. Dan saya tuh sempat dapat income per bulan tuh cuma 800.000 ya teman-teman gitu. Nah, ini saya juga setelah lulus saya mulai merambat ke bidang usaha lain. Saya sempat buka shawarma. Jadi itu tuh kayak kebab Arab gitu sih. Jadi makanan Arab, makanan khas sana gitu. Nah, ini tuh bertahan selama 1 tahun ya teman-teman. Jadi cuma 1 tahun saya coba jalanin bisnis makanan dan akhirnya bankrupt. Nah, ini bisnis baby shop saya. Jadi sampai hari ini masih jalan sih teman-teman gitu. Nah, saya tuh importir baju bayi juga. Jadi saya ada online shopnya gitu sih, ada kantornya juga. Dan semua by online sih gitu. Belum ada toko offline-nya gitu. Oke, teman-teman, tadi nih udah lihat nih, ini background-nya dari Gina nih. Sekarang background saya. Nah, kalau untuk saya, teman-teman ada beberapa yang udah kenal nih. Nama saya Rifan, kelahiran saya 11 November 91. Jadi kalau dilihat sama tadi tentang umur Gina, kita memang beda 5 tahun nih. Terus edukasi background saja, saya lulusan DKV. Kalau teman-teman tahu di Bandung tuh zaman sekitar 2010 2014-an itu ini terkenal banget nih desain komunikasi visual di ITHB. Karena benar-benar kita mendapatkan peringkat kampus yang terbaik juga nih. Terus nih setelah saya lulus dari ITHB jurusan DKV, akhirnya saya memutuskan untuk kerja nih. Pada zamannya lulusan DKV itu kerja itu susah, nggak sesuai dengan slogan-slogan yang ada nih. Slogan yang ada itu biasa lulusan DKV gampang banget nih, mudah bekerja dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya kita sebagai lulusan DKV susah banget nih nyari kerjaan teman-teman. Alhasil dari situ saya coba beberapa kali part time nih untuk jadi fotografer freelance segala macam, terus jadi freelancer untuk desain segala macam. Akhirnya saya mencoba nih, tapi puji Tuhannya nggak ada hasil teman-teman. Kenapa? Karena dibayarnya itu satu desain paling cuma sekitar 20.000 nih. Nah terus nih sejak saat itu saya cuma memutuskan, aduh harus kemana ya saya melanjutkan karir nih. Akhirnya saya ketemu sama teman saya yang dia kerja di hotel. Dan akhirnya saya juga sempat kepikiran nih, penasaran juga sih kerja di hotel sebagai desainer tuh kayak gimana sih. Nah dari situ akhirnya saya coba hubungin teman saya itu, dan teman saya itu ngasih kerjaan nih buat saya nih. Ternyata bisa loh di hotel lulusan graphic design. Alhasil saya kerja pertama kali itu di uh, Accor Hotels. Kalau teman-teman tahu nih, grup hotel yang lumayan terkenal asal Prancis. Saya bisa ada duduk di memegang unitnya yang Ibis merah. Akhirnya jalan 1 tahun 1 tahun setengah, saya bisa dipromot untuk megang 3 bantal ibis nih. Jadi kalau teman-teman pastilah udah familiar nih sama 3 bantal ibis ini nih. Nah terus nih dari ibis akhirnya saya beralih nih untuk menjejaki karir yang baru lagi nih. Saya coba nge-apply ke Lipo nih waktu itu. Akhirnya saya berhasil juga masuk ke Area Duta Bandung. Nah kondisinya di saat itu tuh Area Duta Bandung itu perpindahan dari Hyatt Regency kalau teman-teman tahu nih. Nah dari situ saya sekitar 1 tahun setengah juga. Dan akhirnya sisanya saya menghabiskan pekerjaan saya itu di Tauzia Hotels. Itu grup hotel juga. Kalau teman-teman tahu Haris, Hotel Fox, segala macam, itu saya juga sempat memegangnya. Nah, terakhir saya end up di Haris Cembuluit yang di Bandung. Jadi nih, teman-teman nih, total saya bekerja ini udah 6 tahun 1 bulan. Terus, dari situ akhirnya saya punya berpikir untuk memutuskan keluar nih dari dunia hotel. Alasannya apa sih? Alasannya saya pingin mempunyai karir baru nih, karena dari dulu saya tuh senang banget foto nih, senang banget fotografi. Saya ingin memutuskan untuk berhenti kerja, meninggalkan income saya yang udah selama 6 tahun saya gapai. Akhirnya saya memutuskan nih, gambling banget nih saya pergi ke Jakarta.
Saya ngomong ke Gina gitu kan, eee, saya bakal pergi ke Jakarta, saya bakal mendalam fotografi. Nah, dari situ Gina sih support-support aja ya teman-teman ya. Selagi masih muda, kita masih bisa mencari karya yang lebih bagus, kenapa enggak, kata Gina sih. Dia selalu support saya. Nah, hasil dari situ, saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Pergi ke Jakarta, saya ngekos di Jakarta, saya tidak punya penghasilan sama sekali. Cuma mengandalkan tabungan yang selama ini kerja nih, selama 6 tahun. Itu pun nggak banyak nih. Terus di sini saya masukin Dream Chasers. Betul, saya benar-benar ingin ke Jakarta itu ingin mencari satu dream baru saya yang benar-benar ingin saya wujudkan. Itu apa sih? Nah, itu menjadi profesional fotografer. Itu impian saya. Karena saya merasa cukup pede mempunyai perlengkapan foto yang mungkin saya juga bisa terjun gitu. Mungkin alat-alat saya bakal dibutuhkan juga oleh orang-orang di luar sana. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk belajar foto. Nah, setelah itu singkat cerita saya baru jalan 2 bulan di Jakarta. Akhirnya saya menemukan, bukan saya sih, lebih tepatnya leader saya menemukan kita berdua nih, menemukan saya dulu pertama kali di Jakarta. Nah, leader kita siapa sih? Nah, ini teman-teman, leader kita itu Vincent dan Fiona. Nah, jadi benar-benar ini luar biasa banget sih leader kita ini. Saya ketemu Vincent dan Fiona ini di Jakarta itu secara nggak direncana ini, secara tiba-tiba banget. Lagi nongkrong di eh, tempat di cafe gitu di Jakarta, tiba-tiba ada mereka di situ. Nah, ini juga surprise buat saya, benar-benar kaget nih, tiba-tiba kenapa lo ada mereka di sini. Nah, asal teman-teman tahu nih, Vincent ini dulu itu satu SMA sama saya, seangkatan nih sama Vincent, tapi udah lama, udah cukup lama, udah sekitar 6 tahun, 7 tahun nih, kita nggak pernah kontak-kontak lagi. Terakhir sih Vincent masih nge-DM saya, nanyain kabar saya, dan ngajak ketemuan. Tapi di situ nggak saya bales, DM Instagramnya nggak saya bales gitu. Nah, sekarang saya dapat karmanya, teman-teman. Akhirnya saya dipertemukan sama Vincent dan Fiona nih, orang hebat. Nah, dari situ saya ketemu itu tanggal 15 Februari nih, 2020 ya. Jadi baru-baru nih. Saya ketemu, kita ngobrol-ngobrol, saya juga kaget kenapa dia sering bolak-balik Jakarta kan. Terus saya tanya bisnisnya segala macam, dia ngejelasin bisnisnya ini. Nah, sejak saat itu, nggak tahu kenapa, karena mungkin karma ya, saya dulunya sempat nggak balas DM-nya Vincent, akhirnya saat itu saya langsung tertarik dan saya langsung sign agent saat itu juga. Nah, pas saat itu, saya nggak ngomong ke Gina dulu nih, nggak ngomong ke pasangan saya. Karena apa? Karena saya takut nih, kalau saya ngomong ke Gina, bisnisnya kayak begini, pasti ada penolakan. Karena apa? Karena Gina juga orang yang menghitung, orang yang nggak sembarangan pingin ambil bisnis gitu kan. Sedangkan, karena apa? Karena bisnis Gina juga udah lumayan luar biasa gitu. Dari situ, saya cuma pelan-pelan ngomong ke Gina, iya nih, ketemu Vincent Fiona nih, mereka punya bisnis bagus banget. Nah, dari situ saya nggak berani secara mendalam menjelaskannya. Karena apa? Karena beda ya, kalau kita punya pasangan, pasti kita menjelaskan sesuatu tuh terkadang ada yang nggak bisa kita jelasin. Terkadang orang lain tuh lebih masuk ke pasangan kita. Bener loh teman-teman, ini kenyataan loh. Nah, terus saya juga berpikir kan, ada baiknya mungkin Vincent Fiona yang harus langsung menjelaskan ke Gina nih, tahapan dan struktur bisnisnya tuh kayak gimana sih. Nah, dari situ saya memutuskan untuk pulang ke Bandung pertengahan Februari. Karena apa? Karena udah ada isu yang COVID segala macam. Saya akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih ke Bandung. Jakarta udah tinggalin dulu, nanti kalau udah kondisi membaik baru saya balik lagi ke Jakarta. Nah, pas udah di Bandung, barulah saya ngajak pasangan saya untuk ketemu sama leader luar biasa ini nih, Vincent Fiona. Dan akhirnya mereka juga membantu saya nih untuk menjelasin secara terperinci nih ke Gina nih. Udah jelasin segala macam. Akhirnya Gina oke. Dari situ kita berkomitmen untuk jalanin barengan. Kita mau susah-susah bareng nih sekarang nih. Kita pingin banget punya bisnis yang luar biasa. Nah, terus nih, ini achievement saya teman-teman. Nih udah saya mention tadi ya, join date saya itu 15 Februari 2020. Saya mulai jalanin bisnis ini itu pas saya pulang Bandung Maret. Jadi waktu itu sempat nih saya jalani 1 minggu dan puji Tuhan saya bisa closing di 200 juta ALP. Cuma 1 minggu kerja nih. Nah, terus nih, achievement saya juga, kita ini bisa promote SBP nih per 1 Mei. Itu. Nah, jadi bener-bener ini bisnis dibilang susah, menurut kita sih nggak susah. Kalau ada kemauan itu nggak bakal susah semuanya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, kita baru jalan bentar, kita nurut sama leader, kita ikut training segala macam, ini membuahkan hasil kok. Akhirnya kita semua bisa dapat achievement ini kok. Yang seneng siapa? Yang seneng pasti
leader kita. Yang senang siapa? Pasti kita juga gitu. Kita senang, leader kita juga pasti senang. Nah, jadi semua orang ibaratnya bakal senang gitu kan. Nah, terus nih, ini achievement kita nih teman-teman. Jadi sekarang kita mungkin cerita nggak bisa terlalu banyak ya, karena kita masih belum mempunyai yang kayak teman-teman mungkin udah lebih hebat. Pastilah teman-teman pasti udah jauh lebih hebat gitu. Nah, ini cuma secara singkat aja achievement yang udah kita gapai nih teman-teman. Nah, terus nih, nggak itu juga teman-teman. Itu Vincent dan Fiona itu udah menemukan kita, udah menemukan Rifan sama Gina nih. Nah, sekarang saatnya Rifan sama Gina yang harus menemukan teman-teman yang lain nih. Kalian-kalian yang masih di luar itu harus kita temukan juga. Nah, ini yang udah kita temukan, teman-teman, sejauh ini. Ini tim kita yang udah berjalan juga. Jadi, ini luar biasa banget sih. Kita udah bisa jalani bisnis, sudah masuk ke tahap yang lebih lanjut lagi. Itu sih mungkin yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman nih. Nah, terus nih mungkin ada tambahan dari Gina, boleh? Ya itu sih teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana mungkin ada yang udah lebih profesional, ada yang udah lebih pintar gitu. Di sini kita sharing tuh bukan berarti kita pro juga gitu. Masih banyak banget yang jauh lebih hebat gitu. Cuma di sini kita benar-benar buktiin sih gitu kalau bisnisnya tuh it works gitu. Jadi kita jalanin seminggu dengan 200 juta LP dan kita juga promote BP selama 2 bulan kita kerjain gitu. Jadi nggak ada yang mustahil gitu. Maksudnya kalau orang masih kayak belum trust di bisnis ini ya lebih baik percaya aja gitu karena udah banyak juga yang ngalamin gitu. Selain leader-leader kita sendiri ternyata ngalamin gitu. Dan ini tuh benar-benar terbukti banget sih. Maksudnya kalau mau serius tuh jenjang karirnya pun cepet kok teman-teman gitu. Bukan kayak Rifan yang mungkin udah kayak 6 tahun gitu di hotel dan masih stuck aja gitu. Di sini tuh bisa kita hitung teman-teman. Jadi kita kerja juga worth it gitu. Oh iya, tambahan teman-teman. Income saya selama saya kerja 6 tahun, ini udah kesalip nih di Allianz cuma selama 3 bulan kerja. Asal teman-teman tahu nih, ini jadi bisnis ini tuh luar biasa banget. Kenapa teman-teman harus trust di sini tuh? Ya karena kita udah membuktikan gitu. Kita yang benar-benar latar belakang kita antipati nih sama bisnis ini. Dari dulu saya sering telepon nih, Pak Rifan, boleh dong ketemu yuk. Saya mau ketemu. Dari situ aja saya benar-benar udah tutup pintu. Tapi kenapa saya sekarang ada di sini? Ya karena bisa gitu kita jalan di bisnis ini gitu. Ya, dan kita juga organik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau yang nggak pinter ngomong ataupun apa, ini bisa banget, karena ini tuh bisnisnya kan kita tuh duplikasi gitu. Dan duplikasinya tuh menurut kita sih sempurna ya, karena kita udah buktiin juga, ada jawaban, ada pertanyaan, semua udah di-prepare dengan baik gitu. Kita tinggal ikutin 10 langkah sukses, itu udah pasti bakalan berhasil sih gitu. Jadi kita juga sering dikasih tahu sama leader kita gitu, kalau misalnya di sini, nggak ada yang nggak sukses teman-teman, tapi adanya yang berhenti untuk usaha gitu. Untuk Jadi mencoba ya. untuk mencoba. Jadi semuanya pasti sukses kalau kita mau mencoba gitu. Nah, balik lagi teman-teman juga pasti bisa, semua pasti bisa. Percaya di sini teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa kita sharingin. Terima kasih. Oke, thank you ya Rifan sama Gina. Ada pertanyaan nih, boleh ya? Satu pertanyaan dari chatroom. Dari Ci Ira nanya, dalam 1 minggu closing 200 juta ALP itu siapa aja sih yang di prospek, aktivitasnya gimana? Boleh sharing sama kita ya, Rifan sama Gina. Thank you. Iya. Halo Ci Ira. Iya, jadi kita tuh dalam seminggu itu closing 200 juta